Selamat siang pemirsa Ocean TV dimanapun berada. Ketemu lagi dengan saya Ridwan Said dalam acara Membangun Kemaritiman Indonesia. Kali ini kita akan membicarakan persoalan pelabuhan Tanjung Priok. Jadi Tanjung Priok itu sudah cukup maju, layanannya sudah cukup bagus. Bahkan kita dengar ada salah satu operator terminal yang sudah mengklaim operasionalnya itu sudah setengah robotik. Untuk itu, benarkah bahwa Tanjung Priok itu sudah bisa disejajarkan dengan pelabuhan-pelabuhan dunia yang lain? Saya sudah ditemani oleh Ketua Alvi Jakarta, Bapak Adil Karim. Selamat siang, Pak. Selamat siang, Sehat? Ridwan. Alhamdulillah. Pak Adil. Harus selalu sehat. Pak, saya pengen minta ya sedikit pendapat dari Pak Adil. Sebenarnya Tanjung Priok itu sekarang ini bagaimana ini? Dari sisi pandangan Bapak sebagai salah satu pengguna jasa di Pelabuhan Tanjung Priok. Baik, terima kasih Pak Ridwan. Mungkin buka dulu ya. Silakan Pak, silakan. Soalnya kita memang harus menjaga jarak. Iya. Katanya pandeminya virusnya varian baru. Baik Bang Ridwan, kalau bicara bagaimana Priok sekarang, kalau kita lihat dari sebelumnya, pasti Priok jauh lebih bagus daripada sebelum-sebelumnya. Tentunya kita tahu juga Pelabuhan Pelindo II beserta terminal kan terus berinovasi. Dari atas dari top sampai down itu langsung terus berinovasi. Tapi kita kan juga harus melihat sampai di mana nih penyelesaiannya untuk perbaikan. Karena sudah baik, ini harus menjadi lebih baik lagi. Tidak bisa kita hanya puas sekedar ini sudah cukup gitu. Ternyata belum kalau dilihat gitu loh. Kita lihat satu persatu lah. Seperti pelabuhan itu kan sebenarnya sebagai simpul. Dia harus dijaga oleh otoritas pelabuhan sebagai tempat kelancaran arus barang, ekspor, impor, orang juga dan kapal. Nah ini kan harus dijaga supaya terjadi kelancaran. Karena setahu saya juga masalah kelancaran arus barang, ekspor, impor itu ada juga Perpresnya, Perpres 54. Nah ini artinya kan pemerintah juga konsen terhadap pelabuhan-pelabuhan. Nah, apalagi seharusnya sebagai manajemen di pelabuhan juga harus konsen juga. Bagaimana bisa melayani arus barang secara cepat, tepat, dan tentunya ini perlu inovasi-inovasi yang saya bilang. Beberapa kita lihat memang sudah dilakukan perubahan-perubahan. Sudah mulai masuk ke alam digital sekarang, walaupun semuanya belum penuh. Kita lihat masih ada juga salah satu terminal yang tadinya sudah mulai dengan online digital, ternyata kita nggak tahu akhirnya kembali lagi seperti semula ngantri. Ini kan gaya zaman dulu. Ini harus jadi perhatian juga sama pemangku kepentingan. Nah, kita sadari memang selama ini pelabuhan kita terjadi kemacetan. Tetapi kita selalu untuk menyenangkan diri kita bilang, itu tanda ekonomi bangkit, ekonomi tumbuh gitu loh. Itu kan hanya untuk menyenangkan diri, tetapi nggak bisa hanya sekedar itu. Pelabuhan ini harus ditata, karena dari awal saya bilang kelancaran arus barang, ekspor, impor, kapal dan orang. Karena pelabuhan juga perdagangan orang. Dan ini memang harus dikomandoi oleh otoritas pelabuhan yang harus betul-betul menjaga stabilitas itu. Supaya terjadi ekonomi kita ke depannya supaya jadi baik. Nah, memang semuanya ini ada titik-titik tertentu kita perhatikan. Ada titik yang mau masuk kemana itu ke arah Koja. Itu hari-hari tertentu ada kemacetan. Terus kita lihat ada XJCT 2 yang diharapkan itu menjadi buffer sementara yang ada di lingkungan situ kalau terjadi kemacetan. Tetapi kan ternyata juga diisi sama truk-truk. Kita nggak tahu truk-truk yang biasa box itu ada truk untuk angkut ternak. Kita nggak tahu gitu loh. Karena pelabuhan kita ini kan masih
belum ditata dengan baik. Harusnya kan ini sudah bicara terpisah, mana ini internasional, mana ini untuk domestik. Kenapa internasional? Kalau bicara cross border itu ada hak-hak negara di situ. Nah, pelabuhan kita masih bercampur. Ini harus ditata. Kalau saya dulu udah pernah bilang, saya bilang udah dipotong aja. Maksudnya dipotong, dipisahkan. Pelabuhan internasional itu bisa aja dari JCT, Koja, dan MPCT One. Dari sebalik ke arah baratnya itu mulai dari JCT itu bergeser itu bisa domestik. Supaya apa? Ini hak negara nggak hilang gitu. Karena kan kita juga bercampur, ada curah kering, ada barang breakbulk, ini kan bercampur. Nah, sehingga karena keteraturannya itu kurang penuh dijaga, sehingga terjadilah kemacetan-kemacetan dan sebagainya. Kita juga harus melihat bahwa kondisi sampai saat ini memang Pelabuhan Tanjung Priok belum terkoneksi dengan yang namanya terminal booking system. Saya lupa 2012 atau 2013 sempat survei ke Botany Port Australia yang tadinya kita rencanakan, kita piloting di Tanjung Priok, akhirnya nggak jadi juga, bubar juga gitu loh. Nah, kita sudah tidak bisa bicara tradisional. Katanya kita pelabuhan internasional, bertaraf internasional. Terkadang disampaikan world class dan sebagainya. Bisa saja sih kita menyampaikan, tapi kan harus ada actionnya harus ada juga. Bagaimana mengimplementasikan sebagai pelabuhan internasional itu sendiri gitu loh. Nah, ada belakangan ini digaung-gaungkan dengan TID. TID itu sebenarnya bukan menyelesaikan kemacetan. TID itu untuk mengetahui yang berkepentingan siapa sih sebenarnya gitu. TID itu single identitas untuk truk itu masuk itu biar supaya terdaftar di Pelabuhan Tanjung Priok. Sampai sekarang TID kita ini kan masih masing-masing terminal. Bayangin kalau ada 5 TID, 5 terminal, supir megang 5 kartu nih. Kalau hilang kartunya, dia nggak bisa masuk gitu. Nah, kita sudah mendorong untuk TID berlaku secara seluruh dari Pelabuhan Tanjung Priok hanya satu kartu, single TID. Tetapi sampai sekarang juga belum. Kenapa itu ya? Apa karena memang sistemnya belum selesai atau memang ada faktor lain nih? Kalau menurut Pak Adil gimana? Ya, kalau kita bicara TID ini sebenarnya kan ini untuk kepentingan daripada otoritas pelabuhan. Untuk kepentingannya. Karena otoritas pelabuhan yang menjaga seluruh akses pelabuhan ini yang punya berkepentingan. Karena dia wakil dari pemerintah. Nah, dari awal saya mendengar sih diserahkan minta bantuan kepada Pelindo untuk membuat TID. Nah, setahu saya sih sudah mulai dibuat, tapi beberapa Pelindo share katanya rencana di bulan April, sampai sekarang juga enggak. Padahal kalau TID 1 itu kan identitas truk, siapa pemiliknya, nggak masuk ngapain, ini kan sudah bisa mulai tertata pelabuhan. Dan mereka nggak perlu banyak TID, cukup single TID gitu loh. Nah, kalau kita udah bicara single TID ini udah selesai, kita baru bicara melompat ke terminal booking system. Masuk ke dalam pelabuhan ini harus tertata. Kapan dia boleh masuk, kapan dia harus keluar, itu harus tertata. Sehingga nanti kita kejar masalah SLA-nya itu dan SLG-nya. Sekarang pelabuhan bicara kita sudah sesuai SLA. 117 jam atau 109 jam untuk import. 90 menit untuk import. Sekian menit untuk ekspor. Tapi ada dibuat pengumumannya nggak ada. Kita mau dunia usaha memang ditempelkan di tempat-tempat di publikasi yang gampang dilihat. Karena kan sekarang sudah mulai membuat pelabuhan ke arah yang lebih baik gitu. Ini harus ditempelkan, bukan masalah kemarin aja ada ini ada pungli harus gini. Kita udah nggak bicara pungli lah, kita bicara untuk menata pelabuhan yang jauh lebih baik untuk kedepannya. Jadi memang TID terus kemudian terminal booking system itu bisa menjadi salah satu solusi ya. Oh iya. Bagi Tanjung Priok ya. Itu untuk mengurangi kemacetan dan mengurai. Jadi kan gini, nanti kalau sudah ada terminal booking system baru jelas SLA-nya. Karena kan yang banyak masalah kan di receiving delivery. Kalau bongkar muat pelabuhan sudah canggih. Receiving delivery ada, terus terang aja kemarin truk saya masuk bisa 4 jam loh Pak di dalam. Masuk jam setengah 12, jam 5 pagi baru keluar. Berapa jam itu?
kebanyakan terjadi di malam-malam hari. Mungkin kalau siang terjadi ada pelototan, melotot orang bisa lebih cepat. Ini malam hari yang harus. Nah, kalau kita bicara sistem, terminal booking system, itu kan masuknya keluar masuk pelabuhan kan sudah tertata, Pak. Jadi yang sudah mempunyai terdaftar ada single TID, mereka bisa masuk ke buffer dulu sehingga terkonek ke pelabuhan-pelabuhan yang mana dia tuju. Tentunya kita berharap disiapkan juga buffer oleh Pelindo. Kalau untuk di daerah barat, kalau kita akan sebelah barat, sisi baratnya pelabuhan kan sudah ada Inggom. Nah, yang belum ada memang sebelah timur. Kalau yang dekat Implicity One itu hanya untuk membackup masuk Implicity One, ada buffer kecil. Tapi kan kita berharap mungkin bisa kerjasama dengan KBN Cakung, sama-sama BUMN kok. Uang negara juga punya negara kok. Kita aja swasta gitu loh. Nah, ini kan sama-sama BUMN bisa ngobrol bahwa bagaimana untuk menyelesaikan permasalahan kemacetan dan kelancaran arus barang ekspor impor. Ini kan terutama yang untuk kontainer ya Pak? Iya. Sekarang bagaimana dengan non kontainer? Itu kan kontribusinya kan juga cukup besar juga di Priok. Jadi kalau menurut Pak Adil sendiri gimana itu? Nah, makanya saya bilang memang pelabuhan kita ini kan belum ada spesifikasi Pak. Di seluruh pelabuhan ada curah cair, curah kering, rigbal belum, masih bercampur. Ini harus kedepannya harus ditata dengan baik. Makanya kalau pelabuhan ini bisa dirubah konsepnya itu tadi kita bedakan mana internasional, mana domestik, biar supaya jelas. Karena kan kita lihat di pelabuhan kita kan ini ada internasional, di seberangnya itu di baliknya ada domestik. Ini kalau bercampur gimana? Ini kan ada hak negara. Nah, ini menjadi kewenangan siapa sebenarnya untuk membagi secara Kalau bicara kewenangan, kalau kita bicara kelancaran arus barang ekspor impor dan pergerakan kapal dan orang itu ada di otoritas pelabuhan sebagai perwakilan dari Kementerian Perhubungan. Ini kan bisa dibicarakan bagaimana konsep pelabuhan itu sebenarnya. Supaya apa? Kita bicara supaya bicara world class. Kita lihat pelabuhan kita kontainer kita bercampur kok, sama ada bongkar sapi. Ya. Pelabuhan internasional ada sapi gitu. Harusnya kan harus terpisah nih, Pak. Gitu loh. Masih ada sih penyangga pelabuhan-pelabuhan lain. Toh misalnya seperti di mana ya? Ciwandan atau apa? Saya nggak mau bilang Ciwandan itu bagus, tidak. Tapi kan masih ada pelabuhan-pelabuhan buffer. Bisa saja ditingkatkan kalau memang untuk komersial pelabuhan Sunda Kelapa itu bisa untuk pelabuhan apa. Ini kan bisa di mapping Pak dengan kebutuhan gitu loh. Nah, inilah yang memang harus bersama-sama. Prinsipnya kita kan dunia usaha pengennya kan kelancaran arus barang ekspor. Supaya apa? Ada nilai tambah. Supaya apa? Kita bisa bersaing. Supaya apa? LPI kita juga turun gitu loh. Sehingga tidak hanya sekedar omongan, ini memang harus implementasinya harus benar-benar dijalankan. Jadi sebenarnya Tanjung Priok itu memang sudah siap nggak sih bersaing dengan pelabuhan-pelabuhan misalnya ya sebut aja kayak Malaysia, Port Klang atau Tanjung Pelepas atau pelabuhan di Thailand misalnya. Kalau menurut Pak Adil gimana nih? Ya, kalau kita kan nggak bisa apple to apple Pak. Karena kebutuhannya berbeda-beda. Seperti Tanjung Pelepas itu transit dan sebagainya, Singapura transit. Nah, kalau kita kan sebenarnya pelabuhan tujuan. Jadi kita nggak bisa apple to apple. Kalau bicara kita ini kan bukan hub gitu loh. Kita masih pelabuhan final destination. Nah, kenapa harus lebih concern? Karena apa? Inilah kecepatan arus barang itu harus diukur. Kalau pelabuhan kayak Port Klang, TP gampang, orang kontainer aja bergerak Pak di pelabuhan itu. Karena kan kebutuhan dalam negerinya nggak banyak gitu loh. Apalagi Singapura gitu loh. Nah, kita kan kebutuhan dalam negerinya banyak Pak. Sehingga kapal-kapal yang masuk sini kan banyak kapal feeder juga. Jadi kalau demikian itu apa yang mesti harus pemerintah fokus maupun pengelola fokus untuk Tanjung Priok ini? Ya. Kita untuk di awal ini fokus saja lah untuk kelancaran arus barang. Karena harus kita akui, kita masih final destination Pak. Ya, kita masih final destination.
supaya tumbuh pelabuhan ini dengan bagus. Artinya kalau pelabuhannya sudah bagus, investor kan akan melihat, Pak, akan masuk investasi, akan masuk dunia usaha baru, gitu loh. Kita memang pelabuhan Tanjung Priok ini kalau ditanya ideal pelabuhan seperti luar negeri ya enggak juga. Kalau sekarang kan tuntutannya banyak, harus dekat kawasan industri, ada logistik park gitu loh. Nah kalau kita kan kawasan industri kan cuma berapa ini dan jauh gitu loh. Nah ini kan artinya kita kalau bicara final destination untuk menambah layanan kapal yang lain masuk kemari dan mencari investasi, ini harus kita perbaiki, gitu loh. Caranya bagaimana, Pak? Tingkatkan pelayanan, Pak. Kita harus bicara ke digitalisasi, gitu loh. Nah, pemerintah kan sudah ada bicara nasional logistik ekosistem. Semuanya nanti harus masuknya ke situ. Nah, saya yakin sampai sekarang pelabuhan-pelabuhan kita belum terhubung dengan NLE. Saya yakin, saya ngikutin. Dulu waktu kita memplot NLE itu TPK Koja, yang baru terdaftar di sana TPK Koja. Cuma saya udah nggak ngikutin TPK Koja itu udah masuk. Tapi memang dengan ada platform lain memang bisa dengan sistem apps itu sendiri gitu. Tapi kan ini kita bicara koneksi itu, Pak, terintegrasi dalam satu sistem. Karena kan kita harus berkolaborasi, nggak bisa lagi kita berkompetisi gitu loh. Pelabuhan juga nggak bisa ego gitu loh. Ya terbuka aja. Jadi mesti antara pemerintah, kemudian operator maupun pengelola itu harus satu dia satu ya. Kalau bicara NL itu, Pak, itu sebenarnya National Logistic Ecosystem. Itu kan namanya juga National Logistic Ecosystem, itu kan kolaborasi. Kalau kita bicara itu namanya komunitas. Di situ ada komunitas importir, eksportir, forwarder, pelayaran, pelabuhan, tracking, siapa lagi? Itu jadi komunitas, Pak. Gitu loh. Kita ini yang harus membangun bersama komunitas itu. Tidak ada ego-ego sektoral, tidak ada yang gagah. Kita harus membangun bersama dengan apa? Dengan kolaborasi. Jadi terakhir nih Pak Adil, jadi harapan Bapak apa ke depan yang mesti dilakukan oleh Tanjung Priok ini? Ya. Harapan kita sih pengguna jasa yang pasti kita berharap kelancaran arus barang ekspor impor ini tetap terjaga dan dijamin dan pasti, Pak. Gitu loh. Bukan hanya keberlangsungan, tapi kepastian kita minta. Tentunya harus disiapkan bagian-bagian dari situ. Misalnya kita juga mau tahu service level agreement dan service level garantinya itu sebenarnya gimana, dipaparkan. Dia harus membuat seperti pengumuman bahwa bila perlu seperti ada lampu digital, handling delivery sekian, handling receiving sekian jam. Kalau tidak dilayanin sekian ini bisa laporkan gitu. Bukan buat pengumuman hanya laporan pungli aja gitu, Pak. Untuk servisnya juga harus sambil bersama-sama kita juga mendorong, kita terus terang mensupport pelabuhan kita. Ini pelabuhan kita ini di Tanjung Priok ini kan kita merasa memilikinya karena ini pelabuhan yang mendorong ekonomi kita kan ada di sini, Pak. Lebih kurang katanya 60% lah ada kegiatan perekonomian kita. Kita harus jaga bersama-sama dengan baik. Tentunya gimana? Lakukanlah improvisasi. Jangan hanya sekedar janji layanan. Karena kan di dalam pelabuhan itu bukan juga hanya terminal-terminal saja. Itu kan ada entitas lain. Juga ada bea cukai dan sebagainya. Ini harus sama-sama masuk dalam suatu sistem. Kalau kita nggak bicara digitalisasi, nggak bicara sistem, nggak bisa, Pak. Gitu loh. Demikian pemirsa Ocean TV dimanapun berada. Bincang-bincang singkat saya dengan Ketua Umum Alfi Jakarta, Adil Karim. Sampai ketemu dengan saya Ridwan Said di lain kesempatan pada tema yang lain. Selamat siang, Pak.